Bab 1486. Juga lapis kedua tahap sempurna. Sepasang tangan Sonic He mulai mengalir darah, luka yang ada di lengan pun kembali terbuka dan semakin melebar. Sepertinya, di bawah serangan beruntun Eric Kin ini, Sonic He sudah tidak bisa menjaga agar raganya tidak terluka. Tapi di saat kekuatan fisiknya meledak, serangan Eric Kin pun mulai terasa lemah tidak bertenaga. Sinar cahaya naga guntur pun perlahan-lahan redup, naga pedang yang terbentuk dari pedang dewa pun mulai berterbangan ke segala arah. Hancurkan! Sonic He berteriak, sebuah tenaga langsung mengalir kuat dari kepalanya. Sepasang tangan digenggam dengan erat, lalu menghantam. Dua ekor naga raksasa ini menjerit lalu lenyap. Eric Kin menghela napas, serangan terakhir guntur ini berakhir dengan kegagalan. Sonic He pun terbebas dari serangan naga raksasa, langsung lompat keluar, tinjuannya bagaikan meteor jauh langsung menghantam ke arah Eric Kin. Eric Kin pun sekuat tenaga mengumpulkan guntur yang tersisa, membentuk sebuah perisai pelindung. Tapi perisai pelindung ini bagaikan kertas, seketika hancur. Tinjuan Sonic He ini langsung membuat Eric Kin terbang dan mendarat di permukaan lantai. Eric Kin seharusnya sudah kalah. Para kultivator yang menonton, semuanya serentak muncul pemikiran demikian. Penampilan Eric Kin ini bisa dikatakan sangat menakjubkan, membuat semua orang yang hadir merasakan kehebatan dari jenius keluarga Kin. Meskipun hanya berada di fase distraksi tahap ke-6 melawan fase transendensi, meskipun berhadapan dengan jenius paling hebat yang langka dari klan Barbarian Fairy, Eric Kin masih bisa mengimbangi, bahkan memaksa Sonic He mengeluarkan jurus terhebatnya. Tetapi, jarak perbedaan kultivasi menjadi kenyataan. Semua orang pun merasa sangat disayangkan. Meskipun dalam sejarah daratan dunia dewa, selama ini belum pernah ada kisah tentang fase distraksi bisa menang melawan fase transendensi tahap awal. Tentu saja, Eric Kin sekarang ini sudah kehabisan cara. Siapa pemenangnya sudah bisa dilihat, kali ini keluarga Kin seharusnya akan kalah. Eric Kin yang brengsek ini, akhirnya kalah. Filbert Kin pun menggertak-ngertakkan giginya. Jika Eric Kin kalah, maka ayahnya tidak perlu memberikan 1 juta poin kontribusi keluarga, tetapi saat ini dia malah tidak bisa bahagia. Penampilan Eric Kin ini, meskipun kalah juga tidak memalukan, malah akan mendapatkan pengakuan dan penghormatan semua orang. Karena, lawan dia adalah Sonic He. Awalnya ingin meminjam kesempatan kali ini menjatuhkan reputasi Eric Kin, tapi Eric Kin malah di depan umum menunjukkan kehebatan dirinya, ini sama dengan memukul wajahnya sendiri. Yang penting kalah. Filbert Kin hanya bisa menghibur dirinya dengan ini. Dennis Kin dan beberapa adiknya, saat ini pun sangat tegang. Eric Kin sudah mengeluarkan semua jurusnya, sekarang sudah sampai kehabisan jurus, apakah masih ada kesempatan membalikkan keadaan? Eric Kin, kamu patut aku hormati, menunggu kamu sudah mencapai fase transendensi, kita baru bertarung lagi, tapi kemenangan kali ini milik aku. Di saat Eric Kin jatuh ke bawah, Sonic He pun membungkukkan badannya. Berteriak, lalu mengayunkan tinjuan. Saat ini, sosok bayangan yang ada di belakangnya, malah bergabung dengan gerakannya. Satu tinjuan ini menghantam, langit bumi langsung sunyi senyap. Bam! Cahaya tinjuan yang besar, langsung dengan kuat menghantam raga Eric Kin. Badan Eric Kin bagaikan meteor jatuh, dan menghantam lantai. Kenapa kita harus memperbaikinya? Warren Kin pun kesal, mereka baru saja menggerakkan formasi, memperbaiki lubang besar yang ditimbulkan oleh telapak Kaisar Iblis, tapi tidak menyangka, Eric Kin yang jatuh ini, membuat permukaan lantai kembali roboh. Seiring Eric Kin jatuh, lubang yang lebih besar dari telapak Kaisar Iblis pun muncul, badan Eric Kin pun masuk ke dalam lubang yang memiliki kedalaman ratusan meter. Eric Kin.
Cindiana Liang berteriak histeris, mengelus jantungnya dan berdiri. Tenang saja, dia belum mati. Zheng Liang pun menghiburnya. Di saat genting, dia menggunakan baju perang yang dia miliki menghadang setengah kekuatan serangan Sonic He, tidak mungkin mati. Tapi, apakah Eric Qin kalah? Cindiana Liang sedikit kecewa. Meskipun sebelum datang, dia sudah menyadari bahwa Eric Qin tidak mungkin akan menang, tetapi di saat melihat langsung dengan mata, dirinya juga tidak bisa menerimanya dengan mudah. Kalah itu masih wajar, karena perbedaan kultivasi mereka sangat besar, sedangkan Sonic He adalah jenius langka dari klan Barbarian Fairy. Zheng Liang menghela napas. Melihat keluarga Qin kalah dalam pertandingan ini, sebagai Raja Perang Dinasti Qin juga merasa tidak terima, tapi ini adalah kenyataan. Penampilan Eric Qin kali ini, bagi dia sudah sangat lumayan. Dia akhirnya kalah, berharap Sonic He bisa langsung membunuhnya, atau dalam puluhan tahun tidak akan pulih total. Jika demikian meskipun penampilan dia hari ini sangat menakjubkan, tetapi sudah menjadi orang cacat. Filbert Qin tersenyum licik, dalam hati menyumpahinya. Terbang di udara, Sonic He bernapas terengah-engah, lengannya juga mengalir darah, napasnya pun menjadi lebih berat dari sebelumnya. Ini berarti pertandingan dengan Eric Qin juga tidak segampang yang dibayangkan orang lain. Tapi, akhirnya dirinya menang, terbang ke bawah, bersiap untuk melempar Eric Qin keluar dari panggung pertandingan. Warren, apakah kamu merasa ada sesuatu yang aneh? Di luar formasi, penatua tertinggi yang brewok mendadak memandang ke arah Warren Qin. Iya, ada sesuatu yang aneh. Ekspresi Warren Qin juga menjadi serius. Lubang raksasa di lantai, ini agak terlalu besar. Sebelumnya, Eric Qin mengeluarkan jurus telapak Kaisar Iblis, telapak raksasa yang super kuat ini, menghantam lantai menimbulkan lubang raksasa ini. Tetapi semua orang lupa, bahwa kali ini Eric Qin jatuh, hanya jatuh seperti biasa, meskipun ada gelombang lain, tetapi juga tidak mungkin muncul lubang sebesar ini. Dia masih memiliki jurus simpanan. Hati Warren Qin pun berdetak kencang. Sebelum Eric Qin jatuh, sepertinya ada memancarkan secercah cahaya, namun langsung hilang. Tapi, dirinya sibuk mengontrol formasi, tidak melihat dengan jelas. Tapi, beberapa orang ini juga merupakan senior, jika menggunakan kerohanian memeriksa ke dalam, juga sangat kurang sopan. Warren, mungkin kita akan menang. Penatua tertinggi yang brewok pun tersenyum. Dia sebenarnya masih memiliki jurus simpanan apa lagi? Warren Qin juga ikut tersenyum. Di dalam lubang yang mendalam ini, arus Reiki yang kacau pun sudah mulai tenang. Sonic He melayang di udara, menjulurkan jarinya, sosok bayangan leluhur yang raksasa pun masuk menangkap ke dalam lubang yang mendalam ini. Dia juga tidak gegabah, Eric Qin mahir dalam menggunakan formasi dan jimat, Sonic He tentu saja tidak mungkin menggunakan kerohanian masuk ke dalam lubang ini untuk memeriksa. Sosok bayangan leluhur ketiga klan Barbarian Fairy, langsung turun satu telapak tangan masuk ke dalam lubang yang dalam untuk menangkap. Dan di saat ini, sebuah telapak raksasa mendadak menangkap pergelangan tangan leluhur ketiga. Selanjutnya, perlahan-lahan dari kegelapan ini memancarkan cahaya keemasan. Sosok bayangan yang super besar, pelan-pelan keluar dari lubang yang dalam ini. Sumber energi figuratif, ini tidak mungkin. Sonic He terkejut, sama sekali tidak percaya. Meskipun kultivasi Eric Qin kuat, tetapi belum mencapai fase transendensi, tidak mungkin akan ada sumber energi figuratif, ini adalah hukum alam. Tapi kenapa sekarang bisa muncul sosok bayangan? Seiring sosok bayangan ini semakin besar, penonton pun seketika bersorak. Seorang pria berbadan kekar, memakai seragam perang berwarna emas, ekspresinya sangat berwibawa, bentuk raganya sangat sempurna bagaikan dewa perang. Raga Raja Qin lapis kedua tahap sempurna.
Sebagian besar anggota keluarga Qin tidak percaya. Sebelumnya Ginting Qin mengeluarkan Raga Raja Qin lapis kedua tahap sempurna, sosok bayangan ini muncul, mereka pun tidak asing. Tapi kultivasi Erik Qin tidaklah tinggi, bagaimana mengembangkan raga ini? Ginting Qin dari kecil hidup di dalam keluarga Qin, dari kecil langsung dididik, memiliki aset yang melimpah, jalan pembinaan juga sangat lancar, tidak menemui rintangan. Bersambung.